Halo semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip paragraf yang baik. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Oke, secara umum, sebuah paragraf dapat dikatakan efektif apabila menyampaikan suatu topik secara utuh dan menyeluruh kepada pembaca. Nah, jadi untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, setidaknya terdapat 5 prinsip utama untuk menjaga efektivitas sebuah paragraf. Jadi, prinsip yang pertama adalah kesatuan paragraf. Yang kedua, ada kepaduan paragraf. Yang ketiga, kelengkapan atau ketuntasan paragraf. Yang keempat, keruntutan paragraf. Dan yang terakhir adalah konsistensi paragraf. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Ya, prinsip yang pertama adalah kesatuan paragraf, di mana prinsip ini mengacu pada ide bahwa setiap paragraf harus memiliki satu gagasan pokok atau topik sentral yang diungkapkan dengan jelas. Jadi semua kalimat dalam paragraf itu harus berkaitan erat dengan gagasan pokok tersebut, sehingga tidak ada kalimat yang menyimpang dari topik yang sedang kita bahas. Nah, untuk menjaga satuan dalam sebuah paragraf, maka kita perlu memastikan bahwa kata kunci dan informasi-informasi yang disampaikan pada gagasan pendukung agar berhubungan dengan gagasan pokok. Selain itu, kita dapat memastikan bahwa dalam satu paragraf hanya memuat satu gagasan pokok saja, ya agar memudahkan mengembangkan gagasan pendukung. Ya, prinsip yang kedua adalah kepaduan paragraf, di mana prinsip ini juga mengacu pada penggunaan kata-kata dan kalimat yang tepat, efisien, dan juga relevan. Nah, prinsip ini terkait dengan keterkaitan dan keserasian antara kalimat dalam suatu paragraf. Sehingga setiap kata atau kalimat dalam paragraf haruslah relevan dan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan gagasan pokok. Nah, jadi kita perlu tahu nih teman-teman, menjaga unsur-unsur kalimat yang ada dalam paragraf, kita memiliki keterkaitan dan keserasian satu sama lain. Jadi hindari pengulangan kata-kata yang berlebihan atau penggunaan kalimat yang berbelit-belit. Dengan menjaga kepaduan paragraf, kita dapat membantu menjaga untuk lebih mudah memahami topik yang dijelaskan dalam paragraf tersebut. Gitu ya teman-teman. Ya, berikutnya prinsip yang ketiga adalah kelengkapan atau ketuntasan paragraf, di mana prinsip ini terkait dengan kedalaman pembahasan untuk menggambarkan gagasan pokok dengan informasi yang jelas. Nah, prinsip ketuntasan ini menekankan bahwa sebuah paragraf haruslah lengkap dalam penyampaian gagasannya. Nah, untuk itu kita perlu menjaga ketuntasan bahasaan yang membahas gagasan pokok secara menyeluruh dan utuh. Nah, prinsip ini dipenuhi melalui upaya untuk memuat semua informasi yang diperlukan untuk dapat menjelaskan gagasan pokok secara utuh. Artinya apa? Ya artinya, paragraf tersebut haruslah memberikan informasi yang memadai atau argumentasi yang cukup untuk mendukung topik yang sedang dibahas, tanpa sekalipun menyisakan kebingungan atau kekurangan informasi bagi pembacanya. Nah, pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang tidak sesuai oleh pembaca, sehingga gagasan pokok dalam paragraf harus dikembangkan menjadi gagasan-gagasan pendukung yang memuat informasi fakta, data, dan penjelasan yang lebih relevan. Oke, begitu ya teman-teman untuk kelengkapan atau ketuntasan paragraf. Nah, berikutnya adalah prinsip yang keempat, yaitu keruntutan paragraf. Di mana prinsip ini tuh menekankan pentingnya menyusun kalimat-kalimat dalam paragraf secara logis dan teratur. Nah, prinsip keruntutan ini juga merujuk pada alur urutan informasi yang disajikan secara logis dan terstruktur dalam satu paragraf. Nah, alur pikiran haruslah lancar dan teratur, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti pemikiran penulis dari awal hingga akhir paragraf. Nah, jadi teman-teman, untuk menjaga prinsip keruntutan paragraf ini ya, kita itu perlu menjaga agar tidak ada informasi yang terlewat alur penyampaiannya sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah oleh pembaca. Nah, pola urutan ini berbeda-beda tergantung dengan jenis pengembangan paragraf yang digunakan. Jadi misalnya nih, jika ada paragraf dikembangkan sebagai paragraf naratif, maka urutan informasi disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Nah, kita juga dapat mengembangkan pola urutan khusus umum, di mana informasi disajikan secara spesifik dan diakhiri dengan informasi yang bersifat umum. Nah, sebaliknya ya teman-teman ya, pola umum khusus juga dapat diterapkan dengan menjelaskan informasi secara umum
dan diikuti dengan informasi-informasi yang lebih spesifik. Ya, prinsip yang kelima adalah konsistensi paragraf, di mana prinsip ini tuh merujuk pada konsistensi sudut pandang penulis dalam menempatkan diri di dalam karangannya sendiri. Nah, jadi seluruh kalimat dalam paragraf harus memiliki gaya dan sudut pandang yang seragam serta ikuti aturan tata bahasa dan ejaan yang konsisten ya tentunya. Nah, jadi sesuai namanya ya tentunya, prinsip konsistensi ini menekankan pentingnya menjaga keseragaman dalam gaya penulisan, sudut pandang, dan gaya bahasa yang digunakan dalam paragraf. Nah, jadi terdapat 4 sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangannya sendiri ya untuk menggambarkan perspektif si penulis tersebut. Nah, yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Ya udah jelas ya tentunya. Ini biasanya digunakan sebagai kata ganti aku atau saya. Ya, dengan sudut pandang ini, penulis itu mencoba menggambarkan dirinya sebagai tokoh dalam tulisannya. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, di mana sudut pandang itu digunakan kata ganti orang ketiga ya, sebagai kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian ada sudut pandang pengamat, sesuai namanya ya, mengamati berarti. Jadi sudut pandang itu menempatkan penulis sebagai pengamat yang serba tahu tentang tingkah laku dan peristiwa yang diceritakan dalam tulisan tersebut. Terakhir adalah sudut pandang campuran, ya di mana sudut pandang itu menggabungkan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang pengamat. Jadi sudut pandang ini berbeda dengan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga ya, di mana sudut pandang campuran menempatkan penulis sebagai orang pertama ya, satu-satunya orang pertama yang bertindak sebagai pengamat yang serba tahu. Ya, begitu ya teman-teman ya, untuk keempat sudut pandang yang dapat digunakan. Jadi dalam menjaga konsistensi paragraf, maka kita perlu tahu memastikan menggunakan satu jenis sudut pandang dalam tulisan kita. Nah, kita tuh juga dapat mempertimbangkan sasaran pembaca kita dalam menentukan sudut pandang penulis dalam tulisan kita ya tentunya ya. Jadi ya kita dapat menggunakan juga referensi kata ganti orang yang konsisten dalam sudut pandang tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai dan di video kali ini kita telah membahas mengenai prinsip-prinsip paragraf yang baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.